Minggu lalu kita sudah belajar bahwa cara praktis, cara yang baik, yang praktis, yang bisa dilakukan supaya rohani kita terus bertumbuh adalah dengan membangun, mengembangkan latihan-latihan spiritual. Dan berdoa yang sudah kita bahas minggu lalu adalah salah satunya. Sayangnya banyak orang Kristen sudah puluhan tahun menjadi Kristen tidak bisa berdoa secara Kristen. Berdoanya juga salah. Saudara yang belum mendengar firman Tuhan minggu lalu bisa melihat via YouTube dan bisa mengikuti. Saya prihatin juga karena saya menemukan banyak orang Kristen, banyak pengurus gereja, banyak pelayan-pelayan Tuhan. Doanya salah. Tidak seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Salah dalam arti apa? Salah dalam arti maknanya, salah dalam arti motivasi dan alamat-alamat doanya. Isinya pun cenderung salah juga. Nah, kalau doa kita salah, bagaimana kita bisa menerima apa yang kita doakan? Yakobus mengatakan doa kamu tidak diterima atau kamu tidak menerima apa-apa dari doamu karena kamu salah berdoa. Jadi penting sekali berdoa dengan benar. Berdoa bukan bicara tentang meminta. Walaupun meminta salah satu unsur berdoa yang penting. Tapi doa bicara mengenai hubungan dialog dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Nah, ini harus kita bangun setiap hari. Kita harus menyediakan waktu secara khusus setiap hari. Mungkin di awal dengan 15 menit, 20 menit, 30 menit. Sampai akhirnya kita punya waktu-waktu khusus untuk berdoa. Doa kita yang mungkin awalnya terbata-bata, salah. Lama-lama kita menjadi doa, menjadi lancar. Dan lancar dalam arti bukan hanya secara umum di depan orang. Dalam arti pribadi pun konsistensinya juga lancar. Karena banyak orang Kristen berdoa seminggu sekali, kadang sebulan sekali kalau ingat saja. Atau kalau lagi menghadapi masalah-masalah sulit. Nanti kalau pesawat udah mau jatuh, nanti mobil udah mau masuk jurang itu doanya kenceng gitu ya. Atau kalau kita ngadapin masalah-masalah berat baru doa. Dan banyak juga alamat doanya salah. Bahkan ada beberapa di antara saudara yang berdoa dengan menutup doanya saja salah. Nah, gimana kalau kita sudah diajarkan tapi kita tidak bisa, beda dengan yang belum diajarkan. Kalau saudara tidak diajarkan di gereja ya maklum. Tapi kalau diajarkan di gereja berkali-kali kemudian saudara tidak menerapkannya dengan baik, saudara kehilangan begitu banyak manfaat dari berdoa. Kita sudah bahas mengenai pengertian, motivasi, isi dan alamat doa. Terutama sesuai dengan doa Bapa kami. Bahwa yang terpenting bukan hanya kalimat-kalimat yang indah di dalam doa kita. Yang penting adalah penghayatannya. Yang penting bagaimana kalimat demi kalimat itu memang kita hayati, kita jiwai sedemikian rupa. Nah, itu yang kita bahas minggu lalu, tidak bertele-tele, tidak hafalan, tidak spontan, dipikirkan, diresapi, dihayati. Makanya orang yang berdoa karena saking menghayatinya, saking meresapinya, dia lama-lama memiliki hati Bapa. Dia lama-lama memiliki hati Tuhan. Dia menangkap apa yang Tuhan maksud. Itu sudah kita bahas. Nah, kita perlu juga keterampilan berdoa. Bagaimana kalau kita sudah pelayan Tuhan kita tidak terampil berdoa. Ayo silakan Bapak pimpin doa makan. Udah keringat dingin semua. Sudah begitu doanya kacau. Padahal biasanya kalau makan di rumah gak kacau. Tapi waktu doa bersama kacau. Ya, ada yang senyum-senyum berarti ada pengalaman. Nah, silakan berdoa untuk bangsa dan negara misalnya gitu. Ada juga yang sengaja menghindari doa. Kenapa? Karena takut ditunjuk doa. Nah, ada juga begitu. Ada juga pengurus yang begitu. Daripada saya ditunjuk berdoa waktu lagu terakhir misalnya kami memuji kebesaranmu, lah langsung pada pengurus pada turun. Kenapa? Nanti ditunjuk berdoa. Daripada saya tunjuk berdoa, di doa depan nanti berantakan, saya lebih baik melarikan diri. Wah, kita kehilangan banyak manfaat. Kita juga sudah belajar manfaat dalam arti medis, dalam sisi medis, dunia medis. Kita belajar bahwa doa itu memiliki manfaat dari dimensi medis sampai spiritual.
Sisi medis kita sudah bahas kemarin seperti menurunkan stres, meningkatkan pengendalian diri, meningkatkan hormon kebahagiaan, mengurangi rasa sakit, memampukan menghadapi rasa sakit. Makanya nggak salah kalau dokter bilang kalau misalnya ada satu penyakit serius, dokter bilang ayo kita berdoa atau silakan pendeta bisa berdoa dan sebagainya. Karena orang yang berdoa itu diberi satu kekuatan yang luar biasa untuk menahan rasa sakit. Mungkin kanker, mungkin penyakit-penyakit serius yang lain. Kemudian sisi Alkitab kita juga belajar bagaimana doa membuat kita kuat menghadapi ujian yang berat. Kita menghadapi pencobaan sehingga tidak jatuh. Doa membuat menjadi sarana kita diberkati dan dilindungi Tuhan. Nah ini penting juga. Karena minggu lalu saya sampaikan Tuhan itu bergerak berdasarkan doa kita. Bukan berdasarkan perasaan sentimental. Tuhan bergerak berdasarkan doa-doa yang kita panjatkan. Nah kalau kita tidak pernah memanjatkan doa-doa kita, bagaimana malaikat bisa bergerak? Misalnya kita pengen saudara kita diselamatkan. Kita pengen anggota keluarga kita dimenangkan bagi Tuhan. Kita doakan. Kita pengen ya ibu-ibu, kemarin saya kasih contoh suami kita diberkati secara materi, dijamah hatinya, dilembutkan, diberi hati yang takut dan gentar untuk berbuat dosa. Nah kalau kita nggak berdoa bagaimana? Walaupun nanti suami punya cara sendiri untuk takut akan Tuhan. Seperti belajar firman, banyak berdoa juga di rumah dan sebagainya. Dan kita bahas juga minggu lalu doa sanggup mengerjakan hal-hal yang ilahi, yang supranatural. Yang gak bisa dikerjakan manusia seperti menyadarkan orang akan dosa itu gak bisa dikerjakan oleh manusia. Kemudian menyembuhkan berbagai macam penyakit, memulihkan kondisi hati yang luka dan sebagainya. Membuka pintu-pintu kabaran Injil dan masih banyak hal yang lain lagi yang bisa dikerjakan hanya oleh doa. Dan kalau kita tidak berdoa, wah kita kehilangan banyak sekali manfaat. Sekali lagi, banyak sekali manfaat. Kita seperti kehilangan mutiara yang begitu berharga. Mutiara depan kita sih, kita nggak ambil aja. Ini salah satu fasilitas penting yang harusnya perlu kita nikmati. Nah, saya kemarin kasih beberapa contoh juga mengenai pembahasan dalam doa. Bagaimana doa dialamatkan kepada Bapa kami yang di surga. Tidak serta-merta langsung meminta. Karena kita punya kebiasaan kalau datang sama Tuhan langsung sederet permintaan sudah kita bawa. List 1 sampai 10, 1 sampai 100. Yang harusnya kita bawa adalah ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita sepanjang hari itu. Dan ucapan syukur saja itu tidak cukup 15-20 menit. Apalagi tambah dengan mungkin kita menyanyikan lagu tertentu. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mungkin kalau kita nyanyi, kalau kita ngomong nggak tahu bahasanya bagaimana. Karena kita terbatas dalam banyak kosakata. Tetapi lagu-lagu bisa menolong kita. Oh lagu itu mewakili isi hatiku. Lagu itu mewakili bahasa-bahasaku. Nggak bisa juga lagu, nggak bisa juga dengan kata-kata. Air mata kita netes. Air mata kita. Air mata kita mungkin juga sudah, tapi ada yang lain juga. Kadang-kadang erangan-erangan, gumaman-gumaman kita. Karena mungkin beratnya beban hidup yang kita tanggung. Kita bisa mengerang, kita bisa menangis di kaki Tuhan. Dan Tuhan mengerti bahasa erangan kita. Jadi penting sekali. Dan situlah kita mendapatkan kekuatan yang baru, gairah yang baru, semangat yang baru. Keluar dari ruang doa kita segar, kita fresh, kita kuat. Nah itu yang sering saya katakan, pelayan-pelayan Tuhan. Saudara yang pagi siang sore melayani tapi tidak diimbangi di rumah. Saudara punya waktu khusus berdoa. Saya takut saudara terbakar. Saudara yang banyak kegiatan sibuk dari pagi sampai malam tapi tidak punya waktu berdoa. Saudara terbakar. Ciri-cirinya gampang marah. Gampang tersinggung. Khawatir, takut yang berlebihan. Tidak bisa mengendalikan diri dalam hawa nafsu. Negatif thinking kepada banyak orang termasuk orang-orang terdekat kita dan banyak hal. Tidak peka. Kalau mulutnya, perkataannya, sikapnya sudah melukai orang terdekatnya. Candaannya sudah mulai berlebihan.
Omongan-omongnya sudah tidak bisa difilter lagi. Dan itu melukai. Dan tidak sadar juga dia melukai. Dan itu yang mengerikan. Kalau kita sadar kita melukai. Nah makanya waktu kita datang dalam doa, kita menyembah, kita mengagungkan Tuhan, kita minta ampun, Tuhan akan ingatkan. Tadi kamu itu sudah bikin luka pasanganmu. Omonganmu tadi itu nyelekit. Oh iya, harusnya aku nggak ngomong begitu tadi ya. Kok tadi aku ngomong begitu ya? Pakai lu matamu mana sih? Ngomongnya itu pakai, biasanya nggak pernah lu, nggak pernah gua gitu ya. Tapi kali itu ngomongnya sampai lu gitu, sampai kamu. Padahal nggak pernah ngomong kamu sama pasangan. Tapi hari itu saking marahnya, kamu gimana sih? Nah, tapi waktu malam itu menyendiri bersama dengan Tuhan, Tuhan ingatin kamu tadi telah berdosa kepada pasanganmu. Kamu minta maaf. Pertama-tama tentu minta ampun sama Tuhan. Pulang keluar dari ruangan doa kita bisa ketemu pasangan kita dan berkata, maaf Papa, aku tadi salah. Aku tadi sudah melukai hati mama, hati papa dengan perkataanku dan sebagainya. Jadi waktu kita doa wah luar biasa. Ada banyak hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Tadi minggu lalu juga saya bilang ya. Wah kalau kita sudah mulai secara materi berlebih, wah itu makin berat bukan makin ringan. Godaan-godaannya makin besar. Wah godaan untuk jatuh juga besar sekali. Jatuh dalam berbagai dosa, banyak berdoa. Ibu-ibu banyak berdoa tuh bagi suamimu yang sering keluar kota, yang sendirian di sana, yang banyak wewe gombel di sana. Ya, wewe gombel, kuntilanak sundel bolong. Kenapa sundel bolong? Karena pakaiannya suka bolong-bolong di belakang. Cuman kalau sundel bolong beneran itu ada belatungnya. Tapi ini gak ada belatungnya, ada minyak wanginya. Jadi kalau lewat, beda ya sama di rumah. Di rumah lewat juga, bau bawang. Tapi kalau di kantor atau di hotel atau di tempat kerja, kayaknya bau wanginya beda sama yang di rumah. Di rumah bau bawang, tapi di sini bau minyak wangi, harum. Nah itu kalau kita doakan ya istri doa supaya dijaga, dilindungi, supaya tidak jatuh walau banyak kesempatan. Walau banyak kesempatan. Yang belum punya kesempatan biasanya karena belum punya duit. Kalau udah punya duit biasanya kesempatan terbuka. Nah, harga pelacur berapa? Murah. Bahkan beberapa anak murid saya dulu bilang bahwa waktu di China dia cerita harga pelacur itu sama dengan harga makan bakmi. Saking murahnya. Wah itu godaan yang luar biasa. Kalau dia takut Tuhan dia banyak berdoa, dia terlindungi. Kalau enggak, apalagi kalau mama papanya di sini enggak mendoakannya, waduh ngeri sekali. Demikian juga sebaliknya, saya sampaikan juga. Ya istri-istri, suami-suami juga perlu berdoa buat istrimu. Ya banyak genderuwo juga yang gentayangan. Jadi juga harus banyak tuh berdoa supaya tidak dibawa genderuwo. Ya, dibawa laki-laki hidung belang walaupun saya tidak tahu belangnya di sebelah mana. Tapi godaan itu selalu ada. Seperti tadi saya bilang, suami tidak pernah menghargai, suami tidak pernah melayani, suami tidak pernah memuji. Orang lain malah memuji, menghargai begitu rupa. Nah itu kesempatan-kesempatan celah-celah di mana iblis berusaha untuk merusak anggota keluarga kita. Termasuk anak-anak remaja. Anak-anak remaja harus banyak berdoa, harus dekat sama Tuhan. Kalau enggak nanti pacaran kamu jatuh. Saya telah melayani puluhan ratusan anak-anak remaja yang sudah tidak virgin lagi. Wah mengerikan. Anak kelas 5 SD, 1 SMP sudah tidak virgin. Waduh kamu mau kasih bekas nanti sama suamimu. Mengerikan sekali. Papa mamanya pengurus di gereja, bahkan pendeta. Tidak tahu. Kenapa? Ya karena mereka pikir anaknya baik-baik. Makanya perlu sekali ibu-ibu, bapak-bapak banyak berdoa di kaki Tuhan. Sediakan waktu mendoakan orang-orang yang kau cintai. Lindungi pagari mereka dengan doa pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Dan doa itu luar biasa punya kekuatan. Saya kalau tidak karena doa-doa saudara mungkin juga bisa jatuh. Dan saya hampir setiap hari membawa saudara di dalam doa-doa saya. Walaupun tidak satu persatu. Kadang-kadang Tuhan ingatkan satu nama khusus. Saya hanya mendoakan satu. Tapi kadang-kadang secara korporat. Saya berdoa atas nama jemaat.
yang beribadah di SBC. Jadi kalau nggak ibadah mungkin nggak termasuk kategori itu. Tadi saya berdoa untuk jemaat-jemaat yang beribadah di SBC. Atau Tuhan ingatkan khusus si A, si B, si C. Saya doakan. Kadang saya nangis untuk satu orang. Tak tahu kenapa waktu saya nangis, saya berdoa itu nggak lama kemudian saya dengar kabar tertentu. Oh, seandainya hari itu saya tidak berdoa, orang itu pasti sudah terhilang. Jadi baru tahu kabarnya itu, tahu beritanya itu beberapa hari kemudian. Bahwa begini. Tapi saya sudah berdoa dulu. Waktu saya bandingkan, loh kok persis ya. Kira-kira kok waktunya sama ya. Oh ya, Tuhan ingatkan waktu itu khusus berdoa buat dia. Kadang-kadang saya WA pribadi. Misalnya saya sebut nama misalnya si Wati. Kenapa ya dari kemarin saya diingatkan untuk berdoa buat kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Nah dia cerita itu. Waduh dia lagi di persimpangan jalan. Dan dia harus membuat keputusan yang sangat penting sekali. Dan ternyata saya diingatkan doa di tengah malam itu. Berdoa khusus buat dia. Dan perlu sekali. Ibu-ibu perlu sekali jangan buka media sosial terus. Sediakan waktu untuk berdoa. Ya kalau misalnya selesai beresin bekal untuk anak-anak, udah nganterin anak-anak. Udah ambil waktu sebentar sebelum masak apa. Sebelum melakukan yang lain. Masuk kamar berdoa. Nyembah Tuhan. Wah itu indah sekali. Engkau akan punya ketentraman, keteduhan yang luar biasa. Dan engkau akan disanggupkan untuk melewati banyak hal. Oke, itu review yang saya perlu review untuk kita sekalian. Supaya saudara sedikit nyambung dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Mengenai manfaat mengembangkan gaya hidup membaca Alkitab. Firman Tuhan itu bukan sembarang perkataan atau sembarang kalimat. Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman itu bukan sembarang kalimat. Waktu kita membaca kalimat demi kalimat, kata demi kata dalam Alkitab itu kata hidup. Makanya tidak heran orang baca Alkitab bisa nangis, bisa meraung-meraung, bisa dijamah Tuhan, bisa merasa keteduhan, kedamaian yang luar biasa. Karena dia hidup. Firman itu hidup. Jangan perlakukan firman seperti buku kuno. Jangan perlakukan firman seperti komik. Perlakukan firman seperti memperlakukan suara Allah sendiri. Seperti yang sudah saya sering sharingkan dalam renungan-renungan yang saya kirim. Banyak orang memperlakukan Injil, memperlakukan firman, memperlakukan kebenaran seperti cerita fiktif. Sebaliknya memperlakukan cerita fiktif seperti kebenaran. Contoh, kita kalau nonton itu ya penghayatannya dapat. Nonton film sinetron Korea atau apa itu. Sampai nangis. Penghayatannya itu dapat. Kalau saya nonton kadang-kadang kan sama anak-anak remaja gitu. Ketahuan sama wah gitu. Penghayatannya dapat banget tuh kayaknya nonton. Tapi saya gak yakin saudara akan menghayati firman seperti menghayati nonton itu. Kalau engkau menghayati firman sama seperti menghayati nonton itu. Engkau pasti bertumbuh. Tapi realitasnya orang bisa menangis, orang bisa marah, orang bisa tertawa. Demi cerita fiktif, cerita-cerita superhero, sinetron, dan yang lain-lain. Tapi kalau untuk firman, kebenaran, kita tidak terlalu menghayatinya. Saya sering pernah ceritakan, saya kunjungan ke satu rumah jemaat. Anak-anaknya saya kunjungi, orang tuanya nonton sinetron. Sama sekali tidak menyapa saya. Saya sebenarnya maksudnya mengunjungin dia. Anaknya bilang, Ma, ini saya youth pastor, ini kakak gereja. Lihat saya bilang, gitu. Langsung fokus lagi ke sinetron. Udah itu dia pegang benda apa gitu. Itu nggak benar itu. Kaget saya. Saya pikir dia ngomong sama saya, karena nggak ada yang lain di situ. Ternyata dia ngomong sama TV. Nggak benar itu. Tadi mati ini, dilempar nih. Dan ceritanya itu orang udah di atas apartemen gitu ya. Orang mau didorong gitu loh dalam skenario ceritanya. Dapat banget tuh penghayatannya. Serius banget tuh. Oma-oma itu. Tetapi apakah waktu kita membaca Alkitab seserius itu kah?
Apakah kita berdoa serius itukah? Saya kok meragukan ya saudara. Saya meragukan aja. Firman Tuhan memiliki kuasa atau manfaat yang tak terbatas. Setidaknya saya menyebutkan beberapa manfaat ini secara sekilas. Nanti saya akan tekankan di beberapa hal. Saya akan memberikan ringkasan dalam bentuk ringkasan dengan referensi ayat-ayat. Tapi saya tidak menyebutkan di dalam pengajaran-pengajaran saya malam ini karena keterbatasan waktu. Tapi saya akan kirim ringkasannya. Bahannya saya kirim. Bahwa firman Allah dapat memberi hikmat atau pengertian. Makanya orang kalau membaca firman itu makin berhikmat. Makin pinter, cerdas, smart. Saya pernah membaca ya, mendengar satu berita. Diceritakan oleh satu jemaat di Singapura. Ada seorang anak yang hampir tidak pernah naik kelas berapa kali. Orang tuanya bawa ke satu orang dan orang itu menyarankan untuk anaknya membaca Alkitab. Dan waktu anaknya mengikuti membaca Alkitab benar-benar anaknya kemudian juara satu. Dan itu bukan sekali, itu juara satu berkali-kali. Hanya disuruh membaca Alkitab. Tentu habis membaca Alkitab dia belajar. Tetapi pembacaan akan Alkitab itu membuat hikmat kecerdasannya muncul. Ini saya sudah dengar bukan 1-2 kali. Sering saya dengar. Salah satu hal yang saya lakukan dulu ya. Waktu saya sekolah, waktu SMP, SMA. Sebelum saya belajar saya baca Alkitab dulu. Dan bahkan kalau sekolah Alkitab sebelum saya belajar saya penyembahan dulu. Saya baca Alkitab dulu 1 jam, setengah jam. Baru saya belajar. Dan hasilnya luar biasa. Coba yang belajar dipraktekkan. Bacalah Alkitab 15-20 menit. Habis itu berdoa, menyembah, baru belajar. Gue akan mendapatkan pengertian-pengertian yang luar biasa. Beberapa ayat saja kita buka ya untuk menunjang pengertian ini. Coba dibuka Mazmur 119 ayat 98 sampai ayat 100. Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Perhatikan itu firman luar biasa. Makanya tidak heran ya orang walaupun muda dia smart, cerdas, bijaksana, pinter. Lebih pinter, lebih smart, lebih bijaksana dari orang yang sudah tua. Kenapa? Firman. Firman itu membuat seorang lebih bijaksana, pinter. Mengerti bahkan lebih pintar dari orang tua. Lebih dari pintar dari guru-gurunya. Lompat 130. Pasal yang sama. 130. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ini dari sekian puluh banyak ayat yang saya bisa sampaikan. Ini penting sekali. Makanya bacalah firman. Ngerti gak ngerti bacalah. Karena firman itu betul-betul memberi kita pengertian. Memberi kita kebijaksanaan. Memberi kita hikmat yang luar biasa. Ya saudaraku sekalian. Kalau kita melihat manfaat lain misalnya. Firman menuntun kita kepada keselamatan. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Ini tadi ya, sama ya memberi hikmat juga tadi memberi pengertian ya. Memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tanpa firman kita nggak dapat hikmat. Tanpa firman kita nggak bisa diselamatkan. Nah ini penting sekali. Jadi kalau ada yang bilang bahwa gereja tidak penting pengajaran, yang penting melakukan, itu pasti salah besar. Ada satu gereja yang mengatakan bahwa oh kalau kami itu keistimewaannya nyanyi-nyanyi Pak, penyembahan. Kalau firman itu nggak penting lah Pak, kita tuh nggak, itu bukan bidang kita. Saya pernah satu kali suruh khotbah di acara Natal. Saya tanya berapa menit? Saya dikasih waktu khotbah 15 menit aja ya Pak ya. Kalau kurang nggak apa-apa. Hah? Saya lihat dramanya aja 1,5 jam. Puji-pujian 45 menit sampai 1 jam. Itu total acara itu hampir 3,5 jam. Bagaimana saya 15 menit? Saya bilang nggak usah sekalian. Saya nggak usah khotbah. Serius saya nggak usah khotbah.
Oh jadi maunya gimana? Minimal saya 35 menit, minimal. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. 15 menit mau ngomong apa? Baca ayat saja sudah habis. Nah ada orang itu ya kalau sukanya itu yang sentimental, nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang bikin merinding-merinding. Tapi nggak suka firman. Gimana itu? Contoh, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Itu langsung merinding toh. Seneng gitu ya kalau sudah bau-bau yang minor-minor, yang bikin merinding itu seneng. Tapi kalau firman nggak seneng. Pantatnya udah panas kalau dengar firman. Di rumah apalagi, orang di gereja aja nggak suka, gimana di rumah. Saya bilang ya, saya kelas 5 SD kan udah mulai beralih kepercayaan. Saya dikasih Alkitab Perjanjian Baru yang segede ini, kecil. Itu sudah habis berapa puluh kali saya nggak tahu. Waktu saya angon wedus, you know wedus? Itu loh pelihara kambing di rumah. Kalau saya kan suka angon wedus. Angon itu bahasa yang paling mendekati, soalnya kalau menggembalakan tuh nggak keren. Kalau yang saya gembalakan cuma 1-2 kambing, gembalakan kayaknya nggak pas. Angon aja lah. Jadi kalau saya punya waktu luang, kambing saya lagi makan rumput, saya baca. Saya baca berulang-ulang, dan saya betul-betul digairahkan. Walaupun nggak ngerti juga. Artinya nggak ngerti, baca. Ngertinya, manfaatnya ternyata setelah di kemudian hari. Berikutnya. Selain menuntun kepada keselamatan, firman memperbaiki kelakuan kita yang buruk. 2 Timotius 3 ayat 16, tinggal 1 ayat. Tambah 1 ayat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini adalah firman Allah, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kelakuan kita yang buruk itu hanya bisa diperbaiki oleh firman, titik. Gak bisa yang lain. Makanya guru-guru sekolah minggu kalau gak khotbahkan firman, kok gak bisa memperbaiki moral anak-anak. Adik-adik, ada kancil dan buaya. Pada satu kali kancil dan buaya, ya boleh sih secara moral memang baik daripada kagak. Tetapi Alkitab itu kaya dengan cerita firman. Kenapa kancil dan buaya? Karena banyak juga guru-guru sekolah minggu, gereja-gereja yang masih mengajarkan cerita-cerita yang di luar Alkitab. Padahal Alkitab itu kaya sekali, firman Tuhan itu banyak sekali. Dulu saya berpikir kalau saya pakai terus Alkitab, lama-lama persiapan saya lama-lama kehabisan bahan. Ternyata sebaliknya. Makin saya belajar Alkitab, 1 ayat itu makin kaya. 1 ayat saja saya bisa khotbahkan lebih dari 20-30 seri. 1 ayat saja saya bisa khotbahkan lebih dari 20 seri. Artinya gak mungkin firman Tuhan itu habis. Dan terus diperkaya. Guru-guru sekolah minggu jangan asal persiapan. Jangan cuma dari dulu sampai sekarang ceritanya kalau gak Adam Hawa, Kain Habil, nanti Daud. Sampai Daryl tuh hafal loh. Bener-bener hafal. Sampai dia bilang ini. Saya tanya, Daryl hari ini siapa yang cerita sayang? Dia cerita, si ini Pi, kamu ngerti gak? Nah itulah Pi. Dari awal sampai akhir gak ngerti Pi. Itu Cici cerita apa, Koko cerita apa, aku gak ngerti. Kok gitu? Kadang-kadang dia bilang juga, kamu ngerti gak Dik ini? Alah aku udah tahu Pi itu Pi, ceritanya gitu-gitu aja. Dari lo, ngomong lo. Jadi guru-guru yang gak persiapan dengan baik, anak saya jauh lebih cerdas dari saudara. Jauh lebih pintar dari saudara. Apalagi cuma dibaca, habis itu gak dijelaskan. Nah makanya guru-guru sekolah minggu juga harus guru-guru yang pintar firman. Nah kalau guru-guru sekolah minggu gak belajar firman, gak baca firman. Waduh, gimana anak-anak kita? Tapi puji Tuhan guru-guru SBC luar biasa. Saya dapat satu kabar ya, bukan karena orang di sini tapi saya ngomong ini apa adanya. Salah satu anak dari jemaat kita, saya sebutlah misalnya Mas Delat ya. Itu perubahannya luar biasa. Itu salah satu yang kita sering bicarakan juga. Itu orang luar biasa. Dulu kan kalau dibilang nakal kan nanti takut sama papanya saya. Lebih tepatnya aktif banget. Wah tapi sekarang itu anak benar-benar baiknya, sopannya, santunnya, sampai dikit-dikit minta maaf. Aduh maaf ya Om,
Maaf. Itu anak bisa begitu loh. Pas tahu saya ya dulu, ketebak. Tapi anak itu bisa berubah luar biasa. Saya bilang itu karena papanya pasti sudah banyak belajar firman, banyak doa, mamanya banyak nangis di kaki Tuhan. Nah, karena banyak nangis kaki ke Tuhan, banyak berdoa juga anaknya rajin sekolah minggu, diubah oleh kebenaran. Nah, anak remaja kita, gue hanya bisa berubah oleh firman. Aduh sayang kalau kamu gak belajar firman. Ya. Saya lihat, kan tadi saya dengar khotbah Agung ya. Saya dengar khotbah Agung itu seperti saya nonton sinetron. Lihat film. Dimana dia dari peran antagonis jadi protagonis. Jadi peran jahat jadi peran baik. Saya melihat. Maksudnya bagaimana ya model Agung ini betul. Yang begitu aja Tuhan bisa rubah. Bagaimana dengan saudara? Pasti Tuhan bisa ubah. Tidak ada yang bisa tidak diubah oleh Tuhan. Walaupun Agung masih proses. Agung masih jatuh bangun. Masih babak belur. Seperti saya juga masih babak belur. Bahkan Paulus berkata, aku juga belum mendapatkannya. Aku masih mengejarnya. Untuk apa? Untuk kesempurnaan itu. Saya lanjutkan lagi. Kemudian mendewasakan atau menyempurnakan. Menjadikan kita tidak mudah disesatkan. Memiliki panca indera rohani yang tajam. Gak gampang ditipu oleh ajaran-ajaran sesat. Dewasa di dalam Tuhan. Dewasa di dalam ajaran. Nah, itu semua. Nanti ayat-ayatnya akan saya kirim kepada saudara. Kemudian dimerdekakan dari dosa. Membersihkan hati kita yang kotor oleh dosa dan kejahatan. Dan menjaga hati kita tetap bersih. Nah, bukan hanya membersihkan. Tapi menjaga tetap bersih. Waktu membersihkan itu Alkitab katakan di dalam Yohanes 17 ayat 17. Waktu mempertahankan tetap bersih Mazmur 119 ayat 9. Jadi Tuhan bukan saja membersihkan kotoran hati kita oleh firman-Nya. Tapi bagaimana menjaga hati tetap bersih. Itu hanya bisa mungkin oleh firman. Kemudian membangun perspektif yang benar. Atau mengubah pola pikir sehingga kita mampu mengatasi masalah atau semakin mengasihi Allah. Orang belajar firman, dia gak takut masalah lagi. Dia gak ngelihat masalah itu momok yang menakutkan. Dia santai. Hanya orang lihat masalah itu seperti momok, menakutkan. Tapi kalau orang udah ngerti firman, ayo sini masalah, aku hadapi kamu. Bersama dengan Allah aku lakukan perkara besar. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman itu yang merema. Firman itu yang membuat kita tuh berani menghadapi masalah. Tetapi kalau orang tidak diubah perspektifnya, cara pandangnya oleh firman, melihat masalah tuh momok. Makanya banyak orang akhirnya mencari jalan pintas sampai bunuh diri gara-gara masalah. Tapi kalau orang udah ngerti, saudara, masalah itu bukan akan membuat orang sampai bunuh diri. Sampai akhirnya harus bercerai. Sampai orang akhirnya harus melakukan tindakan-tindakan konyol, jual diri dan sebagainya. Dia ngerti bahwa ini semua dipakai Tuhan untuk membuat saya bertumbuh dewasa. Berikutnya, firman Tuhan juga bisa membuat kita mengalahkan pencobaan. Memberi kita kekuatan rohani. Memberi kita gizi rohani. Dan membuktikan bahwa kita benar-benar murid Tuhan. Banyak ya, ini hanya beberapa. Saya bisa sebutkan begitu banyak lagi yang lain. Perhatikan kata-kata ini. Roh Kudus memakai firman Allah untuk menolong kita hidup seperti putra Allah. Saya ulang, perhatikan. Roh Kudus memakai firman Allah untuk menolong kita hidup seperti putra Allah. Roh Kudus akan pakai firman untuk menolong kita hidup seperti Tuhan Yesus, seperti putra Allah. Gak ada cara lain. Kalau kita mau menjadi seperti Kristus, seperti Yesus, hanya firman satu-satunya. Dan Roh Kudus itu hanya akan mengingatkan apa yang sudah kita pelajari, firman yang kita sudah pelajari. Kalau kita belum pelajari seperti komputer, belum ada datanya, belum bisa dibuka. Makanya waktu belajar gini belum ngerti manfaatnya apa. Tapi 20 tahun kemudian atau ketika ngadapin masalah, ngadapin benturan, ingat firman. Oh iya, kemarin firman mengajarkan begini, gak boleh gini, harus begini. Tanpa firman kita tidak bisa diubah atau diselamatkan. Dalam dunia medis berdasarkan riset dari Profesor Dr. Jeffrey Levin
dan Dr. David Larsen, kurang lebih ditulis pada tanggal 30 Juli tahun 1996, dilaporkan bahwa apabila seorang membaca Alkitab secara teratur, hal ini bukan saja baik bagi jiwanya tetapi juga baik bagi tubuhnya. Mereka melakukan penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama berbulan-bulan dan ditemukan bahwa pada mereka yang membaca Alkitab secara teratur, pertama, mempunyai tekanan darah lebih rendah. Kedua, tingkat depresinya lebih rendah. Tiga, lebih sedikit menderita penyakit jantung. 4, jarang yang kecanduan obat ataupun alkohol. 5, jarang terjadi perpecahan atau perceraian dalam perkawinan. 6, tingkat kesehatannya jauh lebih baik. Nah ini secara dunia medis saja mereka mengakui orang-orang yang diteliti ini memang begitu kenyataannya. Kecuali kita tidak melakukan apa yang kita pelajari. Kalau mereka mempelajari dan melakukan itu efeknya. Dan berdasarkan laporan dari Religion in America Life, pada peneliti menemukan bahwa mereka yang sering membaca Alkitab mempunyai kemungkinan 50% jauh lebih banyak untuk menolak obat-obatan terlarang daripada mereka yang tidak pernah membaca Alkitab. Mereka yang ngerti Alkitab, anak-anaknya juga dijauhkan dari obat-obatan terlarang, rokok, free sex dan sebagainya. Dan ini realitas. Makanya anak-anak kita harus didekatkan kepada firman. Didekatkan kepada kebenaran-kebenaran firman supaya kita takut berbuat dosa. Bukan tidak bisa jatuh. Kalaupun jatuh akan ada kekuatan untuk bangkit. Nah, banyak orang jatuh tidak bisa bangkit karena nggak punya modal untuk bangkit. Dan modalnya itu adalah kebenaran. Aduh ya, dulu pernah saya dikhotbahkan begini, kalau saya bertobat jauh lebih baik daripada saya nggak bertobat. Jadi minimal dia ngerti bahwa bertobat tetap lebih baik daripada terus melanjutkan. Atau gini, udah sekali basah mandi sekalian. Udahlah, udah jatuh, udah rusak aja sekalian dah. Namanya orang seperti itu. Akhirnya dia binasa. Di samping itu, orang-orang demikian di tempat pekerjaan mereka memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi di atas rata-rata. Dan orang-orang yang memang betul-betul ya menyukai membaca Alkitab, hidup dalam pembacaan Alkitab yang baik, produktivitas kerjanya bagus. Kenapa? Hatinya tenang, damai. Kemudian tadi dikasih hikmat, dikasih pengertian sehingga dia jadi andalan bosnya. Belum jujur, belum integritasnya bagus biasanya. A, B, B. Nah orang begini biasanya dipercaya oleh bosnya. Nah ini manfaat dari membaca Alkitab secara medis dan dalam arti dunia kerja. Lalu bagaimana caranya kita melakukannya? Pertama, miliki sikap hati yang benar, sikap rela. Rela hati, terbuka, rindu, lapar, haus akan kebenaran, tidak meremehkan firman, tidak suka berdalih, tidak menggampangkan. Sikap hati kita harus rela. Coba dibuka ya, beberapa ayat saja yang bisa dibuka. Kisah Rasul pasal 17 ayat 11 dulu. Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Kemudian Yakobus 1 nanti ayat 21. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Kerelaan hati itu penting waktu kita membaca Alkitab. Jangan baca Alkitab tapi gak rela. Jangan dengar firman tapi gak rela. Rela, hati kita harus rela. Jangan dipaksa. Mungkin awalnya ada unsur-unsur paksaan dari orang tua, dari pasangan kita, dari pemimpin. Tapi latihan untuk rela. Karena itu manfaatnya untuk kita sendiri. Dulu ya anak-anak murid saya di Citra. Dulu waktu saya masih di Citra. Saya agak paksa. Saya buatkan jurnal untuk anak-anak remaja. Anak-anak remaja ngisi jurnal. Mereka membaca kitab apa, ayat berapa, jam berapa durasinya. Kemudian inti isinya apa. Itu kurang lebih sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Dan dari mereka sampai sekarang jadi habit. Salah satunya Ricky Chandra yang kemarin cerita. Jadi habit, baca Alkitab jadi habit. Semua hal yang baik itu mesti dilatih. Tidak bisa spontan tiba-tiba kita bisa mencintai firman. Tidak, latihan dulu. Aduh, aku harus sediain waktu nih. Pokoknya bangun lebih awal besok.
Aku kalau biasa bangun jam 6, aku mau bangun setengah 6. Ngapain? Baca Alkitab dulu. Doa baca Alkitab dulu. Berarti doa 15 menit, baca Alkitab 15 menit dulu. Ternyata sore punya waktu lagi, baca Alkitab lagi. 15 menit, setengah jam lagi. Malam sebelum tidur bisa doa sebentar. Wah, kalau sejak muda kita sudah begitu, wah pasti kita seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita bisa gentar, takut akan Tuhan. Mau buat dosa walaupun depan mata, gak berani. Ya, ini pertama yang harus kita lakukan. Jadi sikap kita harus rela, terbuka. Yakobus pasal 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Dengan lemah lembut, dengan terbuka. Jangan dengan keras hati. Itu firman bukan buat saya, buat pasangan saya. Aduh, kenapa dia gak datang hari ini? Padahal itu, cocok tuh buat pasangan saya itu. Untuk buat mertua saya cocok, bener itu ya. Buat tetangga saya itu. Jangan, itu buat kita. Dengan lemah lembut kita berkata, iya Tuhan, itu firman buat aku, ampuni aku mau berubah. Nah itu yang membuat orang itu berubah. Tapi kalau saudara, itu kan maunya Pak Pendeta, bukan mau saya. Itu kan, kalau begitu kita berdalih, dan seperti itu kita tidak akan bisa diubah. Yang kedua, jadikan firman Allah sebagai otoritas tertinggi dan panduan kehidupan Anda. Bukan nilai-nilai film, bukan tradisi, bukan budaya tertentu, bukan kata manusia. Firman, film boleh bagus tapi bukan panduan hidup kita. Bukan dasar hidup kita, bukan otoritas tertinggi. Kata-kata orang tua yang baik diambil. Orang tua yang memang salah ya jangan diambil, tapi tetap hormat. Misalnya, lu ngapain sih di rumah dulu? Lihat kamu butek tahu. Dah kamu ke sono lah, pulang pagi gak apa-apa. Ada orang tua nyuruh anaknya suruh pulang pagi, cewek lagi. Kamu tuh mau pacaran gitu loh, biar laku. Nanti kamu jadi perawan tua, tahu gak? Padahal anaknya baru belasan tahun umurnya. Hanya umur 13 tahun, 14 tahun dipanggil perawan tua. Suruh cepet-cepet cari pacar. Nah ini kan orang tua gak selalu benar. Kalau gak benar ya jangan diturut, tapi tetap hormat. Maaf ya, aku belum mau pacaran, aku mau belajar dulu. Tapi jangan, apa sih mama papa? Najis. Mama papa orang kafir. Mama papa gak ngerti kebenaran. Janganlah, kita gak boleh gitu juga. Kita harus tetap menghormati anak-anak ya. Tetap hormati orang tuamu. Gak semua orang tuamu kan ngerti firman, tapi semua orang tuamu itu tetap wakilnya Tuhan. Harus dihormati, harus respect. Coba kamu jadi pelacur sono, yang penting bisa bayar utang. Gimana itu? Gak apa-apa kamu jadi pelacur, gak apa-apa kamu judi, yang penting kita dapat uang. Maaf ya, aku tetap akan bekerja sebisa mungkin cari duit untuk membayar utang keluarga. Tapi aku gak mau jadi pelacur. Aku akan cari uang halal Pak. Mungkin tidak cepat dapatnya, tapi aku mau kerja keras. Nah itu baru anak hebat. Allah, apaan sih? Coba saya mau lihat. Misalnya anak disuruh jadi bandar, togel, bandar judi. Kan duitnya cepat. Ada banyak kasus begitu. Ngapain kamu tinggal jadi bandar, kamu dapat uang cepat? Enggak Pak, aku mau kerja, gaji pas-pasan enggak apa-apa. Itu yang Alkitab ajarkan. Makan tuh Alkitab. Enggak aku makan nasi. Saudara, Billy Graham, tahu Billy Graham almarhum, penginjil kelas internasional, jutaan jiwa dibawa kepada Tuhan. Suatu hari dia pernah bergumul tentang Alkitab. Dia berdoa, dia berkata begini, banyak bagian dalam Alkitab aku tidak mengerti Tuhan. Tapi aku harus mengkhotbahkannya, aku harus memberitakannya. Tapi aku gak ngerti. Dan dia bergumul, dia menangis sampai satu waktu Tuhan bicara kepadanya. Sampaikan saja. Banyak hal yang belum kamu ngerti, sampaikan yang kamu ngerti. Bahwa sejak saat itu dia selalu berkata, Alkitab berkata, Alkitab berkata. Nah firman Tuhan kalau kita gak percayai, kita gak jadikan itu betul-betul bagian otoritas tertinggi dalam hidup kita. Nanti ada otoritas lain. Contoh, misalnya gini ya. Soal pria wanita kan ada aturannya. Misalnya otoritas tertinggi kan firman, misalnya kalau kita menikah harus seiman. Itu otoritas tertingginya Alkitab. Kata Alkitab seiman loh ya. Tapi ada otoritas yang lain.
Termasuk tadi orang tua, kata teman-teman, harapan teman-teman, teman-teman kantor. Ayolah, lu kan udah 32, lu udah 35, ayolah. Nanti kamu gak laku lo, perawan tua lo, perjaka perjaka tua lo, ayo lo. Tapi kita ngerti firman bahwa nikah itu bukan sekedar hanya untuk menyenangkan orang-orang, memenuhi harapan orang-orang. Aku menikah untuk memuliakan Tuhan. Kalau aku gak ketemu gak apa-apa, aku gak nikah. Saya berharap Koko Hendri Akyong mendengarkannya dengan baik. Meresapinya. Itu sebabnya pemazmur mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita lagi ngadapin jalan buntu sana, jalan buntu sini, masalah sana, masalah sini. Minta petunjuk firman. Jadi seolah-olah kita berkata gini, aku mau cari tahu apa yang firman Tuhan katakan. Aku akan putuskan keputusan ini kalau firman Tuhan mengajarkannya. Kalau firman Tuhan tidak mengajarkan, sekalipun aku mati berkalang tanah, aku tidak mau. Misalnya ini contoh kasus ya. Ada kan kadang-kadang mertua atau calon mertua yang terlalu campur dalam keluarga misalnya. Lu ceraiin aja tuh laki-laki gak berguna. Ada banyak kasus begitu. Kamu jadi miskin, kamu jadi kere, susah gara-gara nikah sama orang itu. Ceraiin aja. Firman Tuhan mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekalipun mama mertuaku bermaksud menceraikannya, aku tolak dalam nama Yesus. Nah begitu dong harusnya. Ada pekerjaan di depan mata kita, pekerjaan itu tidak halal. Pekerjaan itu menyakiti hati sesama. Sekalipun itu di depan mata. Tapi kalau itu tidak sesuai Alkitab, kita berkata, maaf aku tidak bisa terima. Yang ketiga, sediakan waktu untuk membaca, mempelajari, merenungkan, dan menghafalkan ayat-ayat yang perlu dihafalkan, serta yang penting melakukannya. Menurut penelitian, kalau kita punya 15 menit sehari membaca Alkitab, kita punya 15 menit nih, satu kali kita bisa menyelesaikan Alkitab selama 1 tahun. Artinya gini, kalau kita 15 menit saja membaca Alkitab sehari, 1 tahun kelar. Kejadian sampai Wahyu. Kalau punya setengah jam sehari, 2 kali kelar pembacaan Kejadian sampai Wahyu. Kita tidak mungkin bisa ya saudara ya, nonton film 3 jam. Membaca Alkitab 3 menit tapi kita mau bertumbuh. Itu namanya apa? Insanity. Itu namanya kita gila, gak waras. Kita maunya kan begitu. Baca Alkitab 3 menit itu pun obat tidur. Lah mulai orang ngantuk datang. Lu baca Alkitab udah mulai terasa. Tadi kenapa buka media sosial mataku berbinar-binar ya? Waktu nonton sinetron kenapa seger ya? Nonton film kenapa seger ya? Baca Alkitab udah mulai. Baru 3 menit udah kelihatan, lihat penglihatan, kunang-kunang. Gimana kita mau bertumbuh? Banyak orang percaya Alkitab Kejadian sampai Wahyu, tapi tidak pernah membaca Kejadian sampai Wahyu. Kejadian dan Wahyu mungkin pernah. Kejadian sampai Wahyu gak pernah. Bahkan setelah orang itu 50 tahun menjadi Kristen. Gimana kita mau bertumbuh? Karena kita tidak betul-betul menyediakan waktu, tenaga. Wah, ada orang sering ngomong nanti kalau liburan saya akan baca Alkitab. Sekarang sibuk. Giliran liburan, gak baca Alkitab juga. Jadi masalah kita baca Alkitab itu bukan masalah waktu. Masalah niat, kemauan, komitmen. Tapi kalau akhir tahun kan kita niatnya tinggi, komitmennya tinggi kan. Apalagi malam tahun baru. Oh Tuhan, tahun depan harus selesai baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Haleluya. Kita bikin resolusi termasuk resolusi rohani kan. Kita pikir bahwa nanti kalau kita sudah di akhir menjelang jam lewat itu, wah doa kita akan dikabulkan dan tiba-tiba kita punya kekuatan seperti Power Ranger. Wah
Deng. Jadi kuat banget tuh. 1 Januari itu hari pertama, wah ini bener-bener kuat sekali kita baca Alkitab. Langsung 5 pasal, 5 pasal, 6 pasal, 7 pasal. Hari kedua kurangi 3 pasal. Minggu keempat sudah tinggal beberapa ayat. Bulan kedua, sudah tak ada kabarnya lagi. Waduh, nanti menjelang akhir tahun muncul lagi. Harus bertobat nih, harus mulai dari nol lagi nih. Saya bilang orang Kristen pom bensin. Tahu orang Kristen pom bensin? Dari nol ya Pak. Jadi setiap akhir tahun dari nol. Kristennya dari nol lagi. Aduh jangan begitu dong. Apa bedanya membaca dan mempelajari? Bedanya cuma terletak di kalau membaca kita hanya membaca. Tapi kalau mempelajari sediakan sedikit alat penunjang, alat tulis atau tab atau laptop. Kita ketik, ajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang dimaksud, mengapa bisa begitu, bagaimana caranya, apa janji Tuhan di sana, apa yang Tuhan ingin lakukan, Tuhan mau untuk saya lakukan, dosa apa yang Tuhan ingatkan. Jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan di ayat itu, bedanya di situ. Kalau membaca itu ibarat kita pergi ke danau, kita naik speedboat atau kita naik kapal, kita hanya sekilas ngelihat, oh ya indah ya danaunya bagus ya. Tapi kalau mempelajari atau meneliti pribadi, kita masuk ke dalam. Kita ngelihat, wow, ternyata di dalam ini banyak hal-hal yang luar biasa. Atau mungkin di pantai, banyak tumbuk batu karangnya, banyak hal-hal yang ikan-ikan yang warna-warni, wow. Waktu kita ngelihat pantai sekilas, cuman segitu. Tapi waktu masuk ke dalam, wow. Di waktu kita baca Alkitab, wah bagus. Itu sudah bagus, tapi waktu kita mempelajari Alkitab, pembelajaran pribadi ya, wow, kita terkagum-kagum. Walaupun nanti ada namanya pelajaran bersama seperti ini. Ini menolong pelajaran pribadi. Karena contoh nih ya, contoh kita praktek misalnya buka Matius pasal 5 ayat 3 misalnya sampai ayat 12 itu mengenai tentang berbahagialah orang ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran dan seterusnya. Nah, itu misalnya kita baca ini nggak ngerti kan mungkin. Kita baca sekilas nggak ngerti. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka akan mempunyai kerajaan Allah. Gimana yang miskin? Jadi Tuhan suka saya miskin ya? Masa sih Tuhan mau saya miskin? Minimal kan kita membayangkan dulu. Tapi dari karakteristik itu dari ayat 5 misalnya sampai ayat 12. Kok nggak ada ya berbahagialah orang duitnya banyak, rumahnya gede, yang istrinya cantik, suaminya ganteng, kok nggak ada ya? Dari sekian karakteristik ini kok nggak ada yang perkara-perkara jasmani ya? Minimal kita tahu secara umum. Oh, yang bahagia itu adalah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, yang lemah lembut, yang rela dianiaya demi kebenaran, yang suci hatinya. Loh, kok beda ya? Kok gak seperti yang dunia katakan, yang orang bahagia tuh kalau orang ini, orang punya banyak duit, orang punya bisa jalan-jalan ke luar negeri, orang bisa ini, orang bisa, kok beda ya? Minimal umumnya kita tahu, oh Tuhan mau saya begini. Nanti waktu kita belajar begini, oh ngerti aku. Jadi Pak Pendeta tadi ngomong begitu seperti yang saya waktu renungan pribadi itu, mempelajari pribadi, oh itu ayatnya artinya itu, dapat dah. Begitu, jangan. Jadi saudara mari seperti yang firman Tuhan katakan kita harus punya hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Apa ya itu? Apa itu? Mengernyut dahinya. Apaan itu? Gak ngerti karena gak pernah baca di rumah, gak pernah meneliti di rumah. Menghafal itu penting. Saudara perlu ayat-ayat tertentu dihafalkan. Dihafalkan, dihayati, dihafalkan. Walaupun sekali lagi nanti ayat-ayat itu akan muncul ke permukaan saat-saat di mana kita butuh sekali ayat itu. Seperti tadi kalau kita menghafalkan ayat-ayat tentang memberi kekuatan gitu ya. Bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Lagi banyak masalah lagi berat nih. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa. Tuhan nanti akan memberi jalan keluar kepadamu. Oh iya ya, pencobaan ini biasa. Tuhan akan memberi jalan keluar. Jadi ayat-ayat itu bisa waktu kita mentok, waktu kita mau menyerah, waktu kita mau ambil jalan pintas. Jangan. Ayat itu berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri jalan keluar. Jadi itu pentingnya kita menghafal ayat-ayat tertentu yang kita anggap itu memberkati kita. Mungkin bisa disalin, disimpan di HP kita hafal sambil mungkin
setir mobil atau sambil naik motor atau sambil jalan, kita hafalkan. Kadang ada beberapa ayat kan dilakukan ya, misalnya tentang gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ada beberapa ayat yang sudah dinyanyikan dalam bentuk lagu sehingga kita juga mudah untuk mengingatnya. Nah, penting. Jadi jangan hanya sekedar baca sekilas nggak ngerti udah. Jangan, perlu dihayati, diresepin, direnungin. Terus kemudian selain itu saudaraku sekalian, kita perlu yang namanya melakukannya. Melakukan itu esensi. Nah, itu sulit. Waktu mempelajari sudah sulit, waktu menghafal sudah sulit. Waktu membaca menyediakan waktu juga sulit, tapi waktu melakukannya ribuan kali lebih sulit. Tapi nggak ada pilihan lain, harus melakukan. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 kan disebutkan di sana. Mulai dari ayat 25 ya, 24 27. Misalnya ada Tuhan menggambarkan ada orang yang bijaksana, orang yang bodoh. Orang yang bijaksana, orang yang bodoh digambarkan seperti ini. Orang yang bijaksana itu orang yang mendengar dan melakukan firman. Orang yang bodoh itu dia mendengar tapi tidak melakukan firman. Digambarkan orang seperti membangun rumah di pinggir pantai atau danau atau sungai. Dia bangun satu bangunan yang bijaksana itu di fondasinya yang kuat. Jadi waktu ada badai, waktu ada banjir, rumah bangunannya kokoh. Tapi yang bodoh itu dia nggak ada dasar. Jadi waktu ada badai, waktu banjir hanyut. Kekristenan kita itu tergantung bagaimana kita melakukan. Kalau nggak melakukan, ujiannya nanti akan kelihatan. Sekarang sama-sama di gereja nggak kelihatan. Sama-sama pelayanan nggak kelihatan. Tapi sama-sama menghadapi masalah. Yang satu pahit, yang satu tegar. Yang satu menolak Tuhan, yang satu tetap mengasihi Tuhan. Yang satu memilih jalan cerai, yang satu berkata tidak. Yang satu menggunakan cara kekerasan, yang satu memaafkan. Yang satu pengen menang, yang satu pengen ngalah. Seperti yang tadi pagi siang disampaikan. Kita mau yang mana? Tergantung. Apakah kita biasa praktek-praktek firman kecil, kita praktekin. Makanya saudaraku sekalian, gereja ini ibarat laboratorium untuk kita praktek firman. Rumah tangga kita laboratorium untuk praktek firman. Praktek firman kecil, tapi itu setia, konsisten. Diajarin apa dilakukan di rumah. Oh iya, belajar melayani pasangan. Oh iya, belajar untuk berdoa. Kan sekarang belajar berdoa. Firman langsung diterapin di rumah. Jangan gampanglah nantilah. Nah, orang nanti ini lewat. Waktunya gak selalu bisa. Mata kita masih bisa lihat Alkitab. Tapi gak tahu nanti 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Udah kabur. Mungkin mata kita sudah jernih. Kita sakit tertentu yang gak bisa baca Alkitab. Atau kita sehat. Sudah tidak ada niat lagi. Nah, hati-hati nih. Kalau yang pertama, yang kedua. Kita masih ada niat tetapi alasan. Capek lah. Gak ada waktu lah. Itu masih mending. Tapi satu titik engkau tidak ada niat lagi. Nah, itu lebih mengerikan. Engkau punya waktu, engkau punya kesehatan, engkau punya tenaga, tapi engkau sudah gak punya niat lagi. Dan tidak ada yang lebih mengerikan daripada ketika engkau sudah tidak punya niat lagi. Niat bertobat, niat melayani Tuhan, niat membaca Alkitab, niat memperbaiki diri, udah gak ada, terlambat. Engkau sudah masuk dalam fase menghujat Roh Kudus. Jadi jangan dipikir menghujat Roh Kudus itu tiba-tiba orang menghujat Roh Kudus, enggak. Dia gampangin, gampang lah. Sampai taraf tertentu. Dia gak sadar bahwa dia sudah terlalu jauh, jatuh terlalu dalam. Dan pada taraf tertentu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Mungkin dia masih gereja, mungkin dia masih pelayanan. Dia mungkin masih kelihatan baik secara tampilan luar. Tetapi hatinya sebenarnya sudah tidak bertemu Tuhan lagi. Makanya jangan salah ketika nanti di hari penghakiman Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Wah, saya kira tidak ada yang lebih mengerikan dari kata-kata itu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.